Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap bersyukur atas segala anugerah Tuhan jikalau pada pagi hari ini Allah terus beranugerah memberikan waktu yang indah bagi kita untuk datang berbakti, menikmati perjumpaan kepada Tuhan. Karena 6 hari lamanya kita beraktivitas, kita melakukan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan, dan hari ketujuh itu hari perhentian. Sebuah momen, sebuah waktu yang indah bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk tidak boleh melalaikan itu karena itu penting bagi kita. Dan Tuhan mau kita juga boleh masuk di dalam perjumpaan itu. Menikmati dia dan menikmati sebuah relasi itu. Yang dimana itu tidak akan pernah terulang di dalam hidup kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan dia. Karena itulah yang menjadi intisari kehidupan kita di dalam hidup ini. Pada minggu ini kita belajar satu topik tentang tokoh Alkitab, di mana ini seri yang terus kita sampaikan di tahun ini. Dan memang saya khusus menyampaikan tokoh-tokoh Alkitab ini. Dan kita masuk di tokoh yang ke-8, yaitu Nabi Elia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sebuah hal yang perlu kita pikirkan bersama bahwa ternyata Nabi Elia ini dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, bukan sesuatu hal yang mudah dan gampang untuk dia jalani. Nah, kita melihat bagaimana realita kenyataan yang ada nantinya, bahwa ternyata di balik semuanya itu ada kasih Allah yang sempurna. Ada anugerah Tuhan yang berkarya atas kehidupan Elia ini. Mari kita bersama-sama melihat tokoh ini. Dan pagi ini kita memang tidak melihat satu teks khusus untuk kita baca dan gali, tetapi mari kita melihat dalam apa yang sudah dicatatkan di dalam hal ini, di dalam 1 Raja-Raja tentang kisah Nabi Elia ini, dan kita melihat nanti ayat-ayat yang perlu kita baca bersama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Elia ini seorang nabi yang luar biasa, di mana dia boleh dibawa oleh Tuhan dengan Elia ini tidak mengalami kematiannya, tetapi dia langsung ke surga. Nah, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 itu, nanti kita akan mencoba melihat bagaimana si Elia ini. Ada apa Elia ini? Apakah memang dia adalah seorang yang khusus, yang murni, yang kudus? Kok bisa Tuhan khususkan dia seperti itu? Tetapi kita lihat di balik semuanya itu nanti Elia ternyata juga manusia biasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita awali dengan satu pernyataan yang penting bagi kehidupan Elia, bahwa Elia ini dipanggil oleh Allah dalam sebuah kondisi yang tidak baik di atas bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu mereka hidup di dalam penyembahan berhala, yang dipimpin rajanya itu adalah Ahab sendiri. Di mana Ahab seorang raja yang dikatakan dalam Alkitab adalah raja yang paling jahat, paling bobrok, dan dia memimpin bangsa Israel. Dan dia menikah seorang perempuan namanya Izebel. Di mana Izebel ini adalah seorang perempuan yang tidak mengenal Tuhan, di mana dia hidup di dalam penyembahan berhala. Mari kita melihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan langsung kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, saya bacakan bagi kita. Dan saya harap kita boleh membaca juga di dalam Alkitab kita masing-masing. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, begini firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Selanjutnya di dalam pasal 18 ayat 1, begini firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Dan kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 46, di situ puncak dari panggilan Allah atas Elia, di mana di situ nanti membuktikan siapa yang benar, Allah yang siapa yang hidup itu, apakah Nabi Baal Izebel Ahab atau Allah Israel, yang di mana Yahweh itu sesungguhnya yang berdaulat
benar-benar Allah. Dan itu terbukti nanti di dalam 1 Raja-Raja 18 itu. Dan kita melihat kenyataan yang ada bahwa sesungguhnya panggilan atas Elia ini untuk menyatakan itu. Supaya bangsa Israel itu mengerti dari keadaan mereka yang penuh dengan berhala. Mereka harus sadar kembali bahwa selama ini yang mereka hidup itu adalah tidak benar, itu melenceng di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya mereka disadarkan kembali. Dengan kehadiran Elia dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Elia memang dipanggil di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja atas Israel itu. Ya, ini Israel Utara Bapak Ibu ya. Yang 10 suku itu. Sedangkan Israel Selatan itu Yehuda dan Benyamin. Nah, tetapi di dalam konteks ini Israel Utara ini. Yang dipimpin oleh Ahab sendiri. Dan mereka dikatakan di situ hidup di tengah-tengah kejahatan yang bobrok sekali. Mereka hidup dengan sikap menentang Tuhan. Mereka mendirikan bagi mereka ilah-ilah lain. Mereka lebih percaya itu daripada Tuhan sendiri. Ini kenyataan yang dialami oleh Elia Bapak Ibu. Dia dipanggil dengan sebuah tantangan, ini tugasmu Elia. Harus nyatakan bahwa Allah yang disembah Israel sesungguhnya adalah Allah yang benar. Bukan ilah lain. Kalau kita disuruh hamba Tuhan seperti ini tidak gampang Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yunus ketika disuruh Tuhan, ayo beritakan Injil. Firman Tuhan kepada Niniwe, karena aku mengasihi mereka. Yunus tahu bahwa Niniwe itu kota yang memang tidak layak sesungguhnya. Dikasihani, diberitakan Injil, tetapi Tuhan mau bahwa Injil itu harus diberitakan ke Niniwe. Seorang Yunus yang luar biasa, takut dong. Karena tahu kalau Niniwe itu memang orangnya jahat dan segala macam. Begitu pula yang memang ternyata keadaan seperti ini yang dialami oleh Elia. Bahwa tidak baik-baik saja panggilan ini. Tidak mudah dan tidak gampang Bapak Ibu. Sebuah tantangan yang begitu berat. Tetapi Tuhan ambil Elia. Engkau harus menyatakan kebenaran di atas bangsa Israel. Ini sesuatu hal yang perlu kita pikir bahwa panggilan ini adalah hal yang khusus memang. Tidak gampang untuk dijalankan. Tetapi itulah panggilan Tuhan ya. Seorang nabi harus siap untuk terus masuk di dalam panggilan itu. Ya, enggak perlu takut, nanti kita melihat nanti bagaimana kasih Tuhan itu membimbing mengarahkan seorang pelayannya, seorang nabi yang dia panggil. Apa yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab ini sangat jelas dikatakan di dalam ayat sebelumnya itu di pasal 16 dikatakan bahwa dia seorang raja yang begitu jahat di mata Tuhan. Lebih jahat dari semua raja yang telah memimpin sebelumnya. Ini firman Tuhan mencatat dengan detail, ini penting sekali. Bahwa memang Ahab ini seorang raja yang susah sekali Bapak Ibu. Tidak gampang untuk melakukan sebuah pendekatan bagi dia. Karena dia adalah seorang sosok yang memang seorang pembunuh. Apalagi istrinya Izebel. Yang dimana istrinya itu sangat sadis sekali. Di mana dia membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Dan tinggal sisanya itu adalah Elia. Nah ini sebuah kenyataan yang dihadapi Elia, enggak gampang Bapak itu masuk di situ. Tapi kita melihat kalau Tuhan sudah panggil itu. Anugerahnya itu di dalam panggilan itu. Pasti akan melingkupinya. Ini juga yang kita pegang juga di dalam seorang anak Tuhan. Bahwa panggilan Tuhan itu pasti ada anugerah Tuhan khusus yang akan membimbing. Mengarahkan kita di dalam panggilan itu. Tuhan tidak sembarangan memanggil kita atau mempercayakan kita dengan Tuhan lepas tangan kalau kita sudah masuk di situ. Tidak, tetapi ada satu pertolongan Tuhan. Ada satu bimbingan Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk terus setia dalam panggilan itu. Di ayat 33 itu Bapak Ibu di pasal 16, di situ ditekankan lagi bahwa sesudah itu Ahab membuat patung Aserah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Ya, di atas tadi bahwa tindakan Ahab ini jahat di mata Tuhan, di ayat selanjutnya dikatakan berikan keterangan menimbulkan sakit hati Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan masih
mengutus Elia untuk menyatakan kebesarannya atas bangsa Israel ini. Inilah dari sisi Tuhan. Begitu hatinya itu kepada umat yang dia cintai itu memang tetap konsisten Bapak Ibu. Ya, bagaimanapun bejaknya bangsa Israel jatuh bangunnya di dalam dosa. Tetapi inilah sisi kasih Tuhan itu. Bukan juga tidak konsisten ya kasih Tuhan, tetapi sebenarnya konsisten. Dari awal dia tetapkan dia kasih bangsa Israel, dari selamanya juga dia tetap mencintai mereka. Sama juga di dalam hidup kita sesungguhnya Bapak Ibu. Bahwa jatuh bangun kita, anugerahnya tetap ada untuk kita. Menarik hal ini. Itulah Allah kita yang kita sembah. Dan kita melihat puncak dari panggilan Elia ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 itu. Kalau kita lihat di situ bahwa Elia harus menghadap Ahab. Ya. Dan di situ dia langsung menghadap Ahab pada waktu itu. Kalau kita lihat di dalam pasal 18 ayat 16. Dia menghadap Ahab dan dia bertemu. Dan Ahab sempat berkata kepada Elia bahwa engkau datang untuk membinasakan atau menghancurkan bangsa Israel sendiri. Tetapi Elia berkata bahwa bukan saya yang menghancurkan, tetapi engkau Ahab yang menghancurkan umat bangsa Israel. Nah, ini sebuah hal yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Elia dengan pertolongan Tuhan memberikan hikmat bagi Elia. Tuhan memberikan hikmat kepada Elia untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan Ahab dan istrinya atas Israel, siapa yang benar dan siapa yang salah. Akhirnya di Gunung Karmel Bapak Ibu di dalam pasal 18 ayat 20. Memang ini lompat-lompat ya karena ini mengenai panggilan, nanti kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Ya, di dalam pasal 18 ayat 20 sampai 46 itu di situ dinyatakan siapa yang sesungguhnya Allah yang benar. Ya. Elia berkata bahwa ayo ambil seekor lembu, ya, seekor binatang yang dipersembahkan dan buat itu dengan satu mezbah di situ. Kamu coba siapkan dan kamu berdoa berseru kepada Baalmu. Apakah Tuhan Baalmu itu mendengar seruanmu atau tidak? Menerima persembahanmu itu atau tidak? Ternyata Bapak Ibu, di dalam pasal 18 ayat 25 sampai 29 saya bacakan untuk kita. Ini yang terjadi ketika Ahab mempersembahkan persembahannya itu kepada Baalnya, ternyata juga tidak ada jawaban yang pasti. Saya bacakan untuk kita. Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu dahulu, Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras lagi. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ayat 29, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sini Allah menunjukkan bahwa selama ini pemahaman konsep Ahab yang dimana dia menyembah Baal itu, ternyata Allah berkuasa. Membuktikan bahwa yang mereka sembah selama ini itu salah. Bukan Allah yang sesungguhnya. Dan itu terjadi. Tidak ada satu reaksi atau jawaban apa-apa. Dan kita melihat ketika Nabi Elia menunjukkan Allahnya itu, kita melihat bahwa sungguh-sungguh terbukti. Di ayat 36 sampai seterusnya. Bapak Ibu, mari saya baca bagi kita ikuti. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu
dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah Nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ada dua peristiwa yang berbeda Bapak Ibu. Ya, Ahab menyembah Baalnya sendiri tetapi tidak ada jawaban apa-apa. Tetapi Elia di dalam panggilannya yang Tuhan percayakan bagi dia, ketika dia berdoa kepada Allah yang benar itu, dan Allah menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah yang sesungguhnya. Sehingga akhirnya terwujudlah misi Allah, bahwa bangsa Israel melihat dengan nyata, ternyata Tuhan Elia itulah Tuhan yang benar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini panggilan Elia buat bangsa Israel, supaya mereka tahu persis. Selama ini mereka dibutakan mata rohani mereka di dalam Baal itu. Tetapi sekarang Tuhan beranugerah untuk boleh mereka mengerti kembali, melihat kembali Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, terwujudlah sebuah misi ini. Tetapi kita melihat nanti ketika Elia sudah melakukan ini, apa yang dialaminya selanjutnya, kita akan melihat Bapak Ibu. Paling tidak kita melihat bahwa Allah yang besar itu nyata. Mujizat terjadi pada waktu itu, bahwa sungguh Tuhan itu ada dan hadir atas Elia dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah panggilan Elia untuk boleh menyatakan kebenaran Allah atas umat Israel dan secara khusus kepada Ahab itu. Menarik Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dan kita lihat di dalam panggilan ini ternyata juga nantinya Elia mengalami sebuah depresi juga. Masalah pergumulan berat karena ada ancaman Izebel. Karena dia dengar bahwa Elia telah membunuh Nabi Baal sebanyak 450 orang. Izebel marah dan mau membalaskan itu kepada Elia. Kalau kita lihat di dalam pasal 19, di situ Elia puncak ketakutannya itu, sampai dia mau mati Bapak Ibu. Ini di dalam proses panggilan itu sudah melakukan yang luar biasa, tetapi ada jeda, ada juga waktu di mana Elia ini tertekan, dan akhirnya pun pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Nah, kita masuk ini ya, bagaimana pemeliharaan Allah atas Elia sendiri Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam, kembali lagi karena ini memang eksposisi, jadi kita tidak bisa ini ya, topikal ya. Jadi kita tidak fokus dalam satu teks Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai 6. Ketika Elia telah menerima panggilan itu, maka ada juga sebuah janji Tuhan, yaitu dia memelihara Elia di dalam menjalankan panggilan itu. Ya, Allah itu tidak hanya memberikan tanggung jawab, tetapi sesungguhnya juga Allah menjamin dia akan memelihara Elia sendiri. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6, saya bacakan untuk kita Bapak Ibu. Ya, di situ dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Setelah Elia menyampaikan kepada Ahab bahwa akan ada nanti kekeringan di atas bangsa Israel, dan di situ Tuhan tidak membiarkan Elia. Ini pemeliharaan Tuhan atas Elia. Dia menyuruh, memerintahkan Elia, engkau harus pergi, berjalanlah ke sebelah sungai Yordan, yaitu sungai Kerit. Dan itu adalah satu hal penting buat Elia, bahwa
musim kekeringan itu akan nyata dan pasti terjadi atas Israel. Dan Tuhan tidak membiarkan Elia mengalami hal itu. Ya, ada kata di situ Bapak Ibu, telah kuperintahkan burung itu untuk memberi makan engkau. Burung apa? Burung gagak. Burung gagak itu burung rakus itu, Pak. Pemakan daging dan bangkai itu. Tapi, menarik ya. Ya, seekor burung gagak bisa dipakai Tuhan untuk merawat, memberi makan Elia sendiri. Menarik Bapak Ibu. Secara logika kok begini ya, nggak masuk akal. Tetapi Tuhan memakai itu untuk boleh memberi makan Elia. Ini kata saya berikan garis tebal di situ. Telah kuperintahkan. Ini sebuah janji Tuhan kepada Elia bahwa jangan takut. Walaupun engkau pergi berjalan di tepi sungai Kerit itu, jangan khawatir bahwa pasti engkau akan makan di sana. Apa yang dikasih ada roti dan daging Bapak Ibu. Burung gagak sendiri nggak mau makan daging itu, malah dikasih ke Elia. Wah, ini luar biasa ya. Pemeliharaan Tuhan itu menarik sekali. Ya. Dan kita melihat reaksi dari Elia ini tidak membantah Bapak Ibu. Dia tidak berkata, loh Tuhan kok suruh saya pergi lagi. Saya sudah menghadap Ahab tapi kok disuruh saya seperti ini. Berjalan cukup jauh juga itu Bapak Ibu ya. Ya, dia berjalan cukup jauh. Nah, sudah menyampaikan itu pesan Allah kepada Ahab, malah disuruh pergi lagi. Dan itu Elia taat dengan sungguh di situ. Dia tidak membantah. Dia tidak berkata, Tuhan kok disuruh lagi ini. Loh enggak Bapak Ibu ya. Elia ini juga seorang yang taat dalam panggilannya. Sungguh luar biasa. Dan kita melihat di situ bahwa ketika dia sudah di tepi sungai Kerit ini, malah Tuhan menyuruhnya lagi, pergi lagi di situ Elia. Karena kekeringan itu akan memang pasti terjadi dan cukup lama. Nah, kita lihat di dalam pasal 17 ayat 7 sampai 9, saya bacakan lagi Bapak Ibu ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, ini penting, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan itu tidak membiarkan bahwa Elia ini harus tetap dijaga di dalam pertolongan Tuhan. Dia suruh pergi ke seorang perempuan janda Sarfat. Menarik Bapak Ibu ya. Nah, yang penting ada satu hal yang menarik. Kenapa Tuhan menyuruh lagi pindah dari sungai Kerit itu? Sebenarnya sudah cukuplah Tuhan menaruh Elia di sana menetap. Ngapain lagi ke seorang janda? Apalagi ini seorang janda. Janda itu miskin Bapak Ibu. Kesusahan. Tetapi kok Tuhan mau suruh dia untuk datang ke sana? Apakah Tuhan mau supaya perempuan janda ini menjadi bebannya, pergumulannya atas kehadiran Elia? Tetapi kita melihat nanti ada satu rencana misi Tuhan juga. Ya, bahwa Tuhan juga menolong janda ini. Bukan hanya Elia tetapi dia juga menolong janda ini. Ya, menarik Bapak Ibu. Ada satu komentar pendapat dari seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat, seorang pastor. Dia berkata bahwa keringnya sungai Kerit, Tuhan mempunyai tempat yang lain untuk Elia. Ya. Dan itu adalah sebuah peringatan bagi Elia untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, bukan kepada sungai itu atau kepada burung gagak itu. Ini menarik, ini poin penting juga yang perlu kita lihat dan gumulkan Bapak Ibu. Tuhan tidak membiarkan Elia untuk nantinya dengan lamanya dia di sungai Kerit itu, maka pandangannya, fokusnya malah bergantung pada sungai Kerit itu dan bergantung pada burung gagak itu. Tuhan tidak mau itu. Dia mau supaya Elia tahu bahwa sesungguhnya pandangan fokusnya adalah Tuhan sendiri, bukan dari burung gagak itu dan sungai Kerit itu yang memberi air. Nah, ini Tuhan mencoba memberikan sebuah kesadaran buat Elia bahwa jangan sampai hatimu berharap penuh pada berkat yang saya utus, yang saya perintahkan itu. Nah, ini Tuhan menarik. Di dalam kebijaksanaan Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tidak membiarkan kita juga
akhirnya teralihkan fokus kita. Awalnya kepada dia, sekarang malah kita fokus pada berkat itu, pada sungai Kerit itu, pada burung gagak itu. Tuhan tidak mau, tetapi kita harus tetap kembali fokus dari sumber berkat itu kepada dia. Tuhan tahu potensi. Kalau lama Elia ini di sungai Kerit, pasti dia bergantung di situ. Nah, ini Tuhan tahu ya, memang habitat kenyataan hidup manusia seperti itu Bapak Ibu. Ya, terkadang kita terlena dengan berkatnya, bukan dari sumbernya. Dari poin ini kita diingatkan, dihentakkan bahwa hati-hati, jangan sampai kita terjebak di sungai Kerit itu, mengharapkan burung gagak datang memberi roti daging buat kita, sedangkan kita lupa yang memberi sumber itu sebagai sumber. Nah ini Bapak Ibu ya, Tuhan mau supaya Elia tahu bahwa pertolongan Tuhan itu tetap dinamis, terus berjalan buat dia. Dia bisa pakai dengan cara yang lain ke tempat rumah janda itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin ini kita juga harus renungkan. Bergantunglah pada Tuhan yang adalah sumber berkat itu, dan bukan pada yang lain. Allah tidak mau Elia akhirnya berfokus hanya berpatokan di dalam tepi sungai Kerit itu. Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan arahkan pandangannya. Tetap kembali kepada aku, kata Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini menarik sekali buat kita. Pagi ini juga saya ingatkan buat kita, termasuk saya. Jangan kita bergantunglah pada apa yang menjadi berkat itu. Sesungguhnya ketergantungan kita adalah pada sumber itu, yaitu Tuhan sendiri. Di dalam Mazmur 121 ayat 1-2 dikatakan di situ bahwa nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita diarahkan kembali, jangan sampai salah fokus kita. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap harus kembali kepada sumber itu. Apa sih yang membuat kita sekarang ini lebih condong dengan apa berkat yang kita miliki? Kita harus hati-hati hal itu. Kita harus kembali kepada pribadi sumber itu, bukan dari apa berkat yang ada. Sampai benar oleh Tuhan, Tuhan mau buat kita juga semua bahwa kita harus kembali kesadaran itu untuk tetap kembali kepada Dia, sang sumber itu, bukan kepada objek yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa yang boleh Tuhan kerjakan atas Elia. Di situ juga melihat bahwa Elia disuruh ke rumah Sarfat ini, juga ada satu misi Tuhan bahwa supaya Sarfat ini, mereka akan hampir mati karena kehabisan roti itu, kehabisan tepung itu di dalam rumah mereka. Tetapi Tuhan juga melihat kenyataan seorang janda yang dimana memang mereka adalah kesusahan yang tidak diperhatikan oleh orang banyak. Tetapi Tuhan juga memperhatikan dia. Bahwa melalui Elia kehadirannya bukan untuk merepotkan janda itu, tetapi sesungguhnya datanglah Elia di situ untuk memberikan bantuan, memberikan pemeliharaan atas hidup janda itu. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, bahwa memang Elia dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Melalui dia nama Tuhan dimuliakan. Dan janda itu kita melihat bahwa sungguh dia terheran-heran. Dari tepung segenggam menjadi berlimpah Bapak Ibu, enggak habis. Dan di situ juga terjadi sebuah peristiwa, anaknya perempuan yang satu-satunya adalah meninggal. Tetapi kehadiran Elia, sungguh kuasa Tuhan nyata. Anak perempuan itu bangkit kembali. Memang janda ini sempat memberontak juga, marah. Loh kok engkau hadir di sini Elia? Membuat malapetaka buat keluarga aku, anakku meninggal. Tetapi Elia di dalam hikmatnya, dia tidak membawa dirinya dengan kegagahan. Dia tidak membawa dirinya dengan hebat, tetapi dia berdoa. Kalau kita baca dengan teliti, dia memohon lagi kepada Tuhan bahwa Tuhan dengarkanlah ini. Ini pergumulan Tuhan, ini sebuah peristiwa yang harus engkau kerjakan. Dan Elia tidak lupa diri, tetap memohon kepada Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan, tuh Elia ini juga sebuah contoh, termasuk buat saya juga. Di dalam panggilan Tuhan, jangan sampai lupa Tuhan. Kalau sudah hidup ini ada, jangan sampai lupa Tuhan.
Karena Tuhan itu sumber. Dan saya belajar di Elia ini, dia tidak lupa Tuhan. Dia tidak membawa dirinya dengan bertindak semaunya saja, tidak. Tetapi dia tetap berdoa, Bapak Ibu. Nah ini Elia. Begitu juga setiap kita, Bapak Ibu, bahwa hidup ini di dalam perjalanan yang ada, bagaimanapun mungkin hidup kita yang Tuhan percayakan, jangan sampai itu tadi, lupakan Tuhan. Dia yang memberi itu semuanya bagi kita. Kita melihat bahwa Elia ini menyelesaikan panggilannya. Dia bertanggung jawab di dalam panggilannya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 21. Di situ dikatakan bahwa firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Memang sebelumnya si Elia ini sempat goyah juga, Bapak Ibu ya. Sempat agak bingung juga ya ketika dia mendapatkan ancaman di Izebel. Di dalam pasal 19 ayat 1 sampai 8 itu. Tetapi Tuhan ingatkan lagi, datang melalui malaikatnya. Ayo Elia, jangan, gak usah bilang lah aku mati aja, cabutlah nyawaku Tuhan. Allah berkarya mengutus malaikat untuk memberi makan lagi kepada dia, roti bakar. Memberikan daging minuman bagi dia. Sehingga Elia lagi dikuatkan kembali. Ya. Dikuatkan kembali dari keterpurukannya, dari depresinya itu. Tuhan tidak membiarkan dia begitu saja, tetapi Allah berkarya mengutus malaikat. Dikasih 2 kali makan. Ayo makan Elia. Dia makan, Bapak Ibu. Wah enak ya Elia ini ya. Ya, Tuhan tidak pernah lalai menolong dia. Menarik kalau kita baca kisah Elia ini. Wah sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Dan di situ Tuhan akhirnya mau menyatakan dirinya kepada Elia. Dan di situ di Gunung Horeb, Elia dibawa ke sana dan Allah bertanya kepada dia, ngapain ya? Mengapa engkau di sini Elia? Dan jawaban Elia begini, bahwa aku telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia masih konsisten dalam panggilannya. Dia tidak lupa panggilannya. Masih ingat bahwa aku bekerja untuk melayanimu Tuhan. Menarik. Ya, dari segi tantangan yang ada, Elia tidak menyerah dan Elia pun tidak lupa akan panggilannya. Terus dia bekerja, terus dia melakukan sampai ending hidupnya. Dan di situ dikatakan di ayat 15 ini tadi bahwa pergilah lanjutkan perjalananmu. Ya, di sana nanti ada beberapa orang yang kau harus berkati, tabiskan. Dan salah satunya adalah Elisa yang akan meneruskan estafet pelayanan ini. Dan Elia pun mengerjakan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak berkata, sudah capek Tuhan. Mungkin pada saat-saat dia depresi itu mungkin dia berkata, aku sudah capek Tuhan, berat pelayanan ini. Ini berat tantangan ini, sudah Tuhan cukuplah. Nggak usah lagi suruh untuk pergi lagi melanjutkan perjalanan ini. Tapi Elia tidak begitu, Bapak Ibu. Tetap konsisten. Kalau Tuhan percayakan itu adalah sebuah hal yang harus dikerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Elia memberikan contoh bagi kita. Bahwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia lakukan dengan setia. Ketika itu dia lakukan, maka ada pemeliharaan Tuhan yang nyata. Mungkin memang pasti ada jatuh bangunnya Elia ini, tetapi pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi dia, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan akhirnya dia berkomitmen untuk menyelesaikan misi Tuhan itu sampai ending hidupnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Elia ini memang tidak mengalami kematian. Ya, tapi satu hal yang saya lihat bahwa Elia tetap manusia berdosa, manusia biasa seperti kita. Tetapi satu hal yang penting, itulah sebuah pekerjaan Allah bagi dia. Memang dia khususkan Elia ini tidak mengalami kematian itu, tetapi langsung ke surga, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di pasal 2 Raja-Raja itu ya, 2 Raja-Raja pasal 2 itu ya, Elia naik ke surga ya. Dan itu peristiwa yang luar biasa, mujizat kuasa Tuhan yang hebat itu. Dengan khutbah ini, maka ada satu implikasi terakhir bagi kita, Bapak Ibu ya. Maaf tadi saya tidak ini ya.
Implikasi bagi kita pada pagi hari ini memang kata-kata yang mungkin sering kita dengar dan biasa. Tetapi pagi ini kita diingatkan kembali untuk harus melihat bahwa sebuah kenyataan jika Tuhan memanggil kita sebagai pelayannya, percayalah Dia akan menolong kita. Dia memampukan kita dan memelihara kita. Kita belajar dari Elia ini, dia dipanggil dari keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi pertolongan pemeliharaannya sungguh nyata bagi hidupnya. Sampai dia berkata kepada Tuhan, aku terus giat melakukan pekerjaan untuk Engkau. Berarti konsisten di dalam panggilannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam hidup ini. Selagi ada nafas, selagi ada hidup, dan selagi ada kesempatan, mari kita melayani Dia. Karena Dia akan menolong, memampukan, dan memelihara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami belajar dari tokoh Elia, yang dimana dia sungguh-sungguh dengan penuh kerendahan hati. Dia siap dipakai Tuhan dan menyelesaikan panggilan dengan setia. Ada kasih Tuhan yang tidak pernah lepas atas hidupnya. Kalau Tuhan panggil, pasti Tuhan juga akan menolong dan membimbing. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami, Jemaat BGA Pondok Chandra ini. Kami belajar dari kenyataan ini, bahwa hidup kami adalah sebuah anugerah, dan Tuhan pasti akan terus membimbing kami, menjaga kami, dan terlebih memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah doa kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus terus bekerja atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bagi kita akan esensi dari perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah dibaptis atau diteguhkan sidi, baptis dewasa. Dan karena itu maka firman Tuhan berkata bagi setiap kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29, begini firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu baru makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita mempersiapkan diri secara pribadi kepada Tuhan. Saya memberikan waktu khusus bagi kita secara pribadi mengaku dosa dan pergumulan kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang akan melayakkan kita, mengampuni kita, dan terlebih memberikan kekuatan bagi kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Saya memberikan waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mendengar seruan hati kami yang paling dalam. Pengakuan kami akan keberadaan kami yang penuh dengan dosa ini. Kami memohon kemurahan anugerah Tuhan untuk boleh mengampuni kami dan melayakkan kami untuk boleh ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tolong kami Tuhan, sehingga sakramen perjamuan kudus ini berguna dan bermanfaat bagi kami. Memberikan sebuah kesadaran, pengertian bahwa hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan dan pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kelayakan ini, dan kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Bapak Ibu petugas yang sudah dipilih, mari maju ke depan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 51 dan ayat 53 sampai 56. Begini firman Tuhan. Yesus berkata, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, roti adalah tanda atau lambang dari tubuh Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan kita, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Anggur adalah tanda atau lambang dari darah Kristus yang ditumpahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Sehingga perjamuan kudus diperintahkan Yesus untuk kita lakukan sebagai peringatan, untuk mengenang kasih-Nya yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Perjamuan kudus juga adalah tanda persekutuan kita dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita dengan iman, mengingat peristiwa di mana Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata kepada mereka, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Sambil dibagikan roti dan anggur, mari tim musik maju ke depan, kita nyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Mari kita menerima dengan penuh syukur dan kesungguhan iman kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, tetapi dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, tetapi oleh karena pengorbanan kasih-Mu yang sempurna. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sambil menerima roti dan anggur yang dibagikan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan, merenungkan akan pengorbanan Tuhan itu. Sungguh-sungguh Dia mengasihi kita. Sungguh-sungguh Dia telah mati untuk kita. Dia telah rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Dengan sikap berdoa sambil nyanyikan pujian ini, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas
emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Katakan sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Mari Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita makan dan minum roti, mungkin ada Bapak Ibu jemaat yang belum menerima, bisa angkat tangan. Ya, semua sudah menerima. Dan sebelum kita makan dan minum, saya berikan waktu dulu untuk membuka cawannya, anggurnya, karena ini memang butuh waktu supaya nanti kita bersamaan kita akan makan dan minum. Saya berikan waktu untuk membuka. Baik, kalau sudah membukanya, dan mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa roti ini sebagai lambang tubuhnya yang telah dicabik-cabik untuk kita, demi supaya kita boleh mendapatkan kehidupan kekal itu. Terima kasih Tuhan atas apa yang Engkau boleh berikan bagi kami. Dan inilah roti yang melambangkan tubuh-Mu, kami akan makan bersama-sama. Mari kita terima dan makan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat cawan di kanan kita. Mari kita juga berdoa, terima kasih ya Tuhan atas darah-Mu yang tercurah, yang kudus, yang tidak celah ini. Kami ambil bagian dalamnya, kami meminumnya. Dengan penuh syukur Bapak Ibu, mari kita terima. Dan terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami. Mari kita minum dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Saya mohon kesediaan Ibu Pendeta Susi Oro untuk berdoa ucapan syukur bagi kita semua.
Amin. Terima kasih. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu.